Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Abdul Hofi Setiawan, SHIMH, pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Farda, NIM 21102010007 dari kelompok 11, kelas Hukum Keluarga 1. Saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian hukum internasional, kemudian subjek hukum internasional, bentuk hukum internasional, asas hukum internasional, dan terakhir yaitu contoh asas-asas. Yang pertama, hukum internasional. Pengertian hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional semakin kompleks pengertiannya. Hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas waktu tertentu. Perusahaan multinasional dan individu. Pengertian hukum internasional menurut Profesor Haidt bahwa hukum internasional dapat dirumuskan sebagai sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara dan oleh karena itu ditaati dalam hubungan negara-negara. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Biasanya, hukum internasional bersumber dari dua hal, yaitu yang pertama, perjanjian bilateral antar dua negara dan perjanjian multilateral yang mencakup lebih dari dua negara. Yang kedua, lembaga-lembaga internasional. Kemudian selanjutnya, subjek hukum internasional. Berdasarkan Iwayan Partiana, subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Jadi, setiap pemegang atau pendukung yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional dapat dikatakan sebagai hukum internasional. Sementara itu, menurut F. Sugeng Istanto, subjek hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, dan individu. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum dalam lingkup internasional. Yang pertama, negara. Kamu mungkin saja bisa dengan mudah menyebutkan mana yang tergolong negara dan bukan. Namun, lebih dari itu, negara memiliki kriteria atau kualifikasi. Bila tidak memenuhi kualifikasi tersebut, maka belum bisa disebut negara. Apalagi, negara harus memenuhi kualifikasi tertentu agar dapat dikategorikan subjek hukum internasional. Yang kedua, Tahta Suci Vatikan. Subjek hukum internasional selanjutnya adalah Tahta Suci Vatikan. Ya, Vatikan yang sering kamu dengar selama ini adalah subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran yang disahkan pada 11 Februari 1929. Traktat tersebut ditandatangani oleh pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa Vatikan bisa dikatakan subjek hukum internasional, padahal bukan tergolong sebagai negara. Jadi, meskipun bukan negara,
tahta suci Vatikan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara. Tahta suci Vatikan memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia dan kedudukannya sejajar dengan wakil diplomat negara-negara lain. Maka dari itu, Vatikan disebut sebagai subjek hukum internasional. 3. Palang Merah Internasional. Organisasi Palang Merah Internasional atau PMI menjadi subjek hukum internasional karena kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah tentang perlindungan korban perang. Yang keempat, organisasi internasional. Organisasi internasional pun menjadi subjek hukum internasional. 5. Individu atau orang perorangan. Setiap individu menjadi subjek hukum internasional apabila tindakannya memperoleh penilaian positif dan negatif dari masyarakat dunia. Jadi, individu dapat dikatakan subjek hukum internasional apabila apa yang dilakukannya terdapat secara internasional. 6. Kelompok pemberontak atau pihak bersengketa. Kelompok pemberontak atau pihak yang sengketa awalnya muncul sebagai akibat dari masalah di dalam suatu negara. Maka, penyelesaian sepenuhnya urusan negara yang bersangkutan. Bila pemberontakan itu berkembang sampai meluas ke negara-negara lain, maka kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya, bentuk hukum internasional. 1. Hukum internasional regional. Hukum internasional regional adalah hukum yang berlaku secara terbatas di daerah lingkungan atau wilayah tertentu. Misalnya, hukum internasional Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut. 2. Hukum internasional khusus. Bentuk hukum internasional yang kedua adalah hukum internasional khusus. Hukum internasional tersebut berbentuk kaidah yang khusus berlaku untuk negara-negara tertentu. Contohnya, konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari masyarakat dunia. Setelah membahas pengertian, subjek, hingga bentuk hukum internasional, kini saatnya membahas tentang asas hukum internasional. Asas hukum internasional. Yang pertama, asas teritorial. Asas teritorial adalah aturan atau hukum dibuat oleh negara dan berlaku untuk semua orang yang ada dalam negara tersebut. 2. Asas kebangsaan. Asas kebangsaan adalah hukum negara, tetap berlaku bagi warga negara walaupun ia tengah berada di suatu negara lain. Jadi, asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial. 3. Asas kepentingan umum. Asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian, contoh asas-asas yang dipakai dalam hukum internasional selama ini diantaranya adalah: yang pertama, asas umum adalah pelanggaran terhadap perjanjian, mewajibkan si pelanggar mengganti kerugian yang timbul. Selanjutnya, asas pacta sunt servanda, artinya asas yang mengharuskan suatu perjanjian itu harus ditepati. Yang ketiga, asas ius cogens merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian batal jika prosedur pembuatannya bertentangan dengan hukum internasional. Misalnya, perjanjian untuk membuat senjata nuklir yang bertujuan untuk memusnahkan suatu negara. 4. Asas kebangsaan. Asas yang berlaku terhadap individu meskipun individu tersebut berada di luar negeri atau berada di negara lain. Kemudian, asas kewilayahan adalah asas yang berlaku apabila pelanggaran terjadi dalam suatu wilayah, suatu negara.
asas ini tetap berlaku pelanggaran tersebut walaupun dilakukan oleh warga negara asing. Selanjutnya, asas nemis in idem, yaitu asas yang menerangkan apabila suatu perkara internasional yang sudah diadili tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Yang terakhir, asas inviolability atau immunity, yaitu asas kekebalan yang berupa kebal hukum dalam suatu negara. Biasanya, orang yang memiliki asas ini adalah para diplomat yang ditugaskan oleh negara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.